Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke, berikutnya biografi Imam Ibnu Katsir dalam buku Kisah Para Nabi. Kita lanjutkan part ketiga. Berikutnya tentang pujian para ulama kepadanya, yaitu kepada Imam Ibnu Katsir. Kecerdasan dan kemampuan Ibnu Katsir menguasai berbagai disiplin ilmu agama, khususnya dalam masalah hadis, tafsir, dan sejarah, bukan sekedar pengakuan belaka, tetapi merupakan fakta yang langsung direkomendasikan para ulama terkemuka. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Ad-Durrar al-Kaminah berkata, beliau Ibnu Katsir adalah orang yang sangat banyak hafalannya. Karangannya telah tersebar di penjuru negeri sejak dia masih hidup, dan banyak orang tetap mengambil manfaat dari karangannya setelah beliau wafat. Imam Adz-Dzahabi berkata dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mukhtas, beliau Ibnu Katsir adalah al-imam al-mufti, imam yang memberi fatwa, al-muhaddits al-bari, pakar hadis yang brilian, faqih mutafannin, pakar fikih yang mumpuni, muhaddits mutqin, al-hadis yang ahli hadis yang sangat teliti, mufassir naqal, pakar tafsir yang melandasi tafsirnya dari nas wahyu. Beliau memiliki karangan-karangan yang bermanfaat. Selain itu, kedalaman ilmu Ibnu Katsir akan mudah tertangkap bagi siapa saja yang menelaah kitab-kitab yang disusunnya. Kitab-kitab karangannya. Kitab-kitab yang disusun oleh Ibnu Katsir berjumlah 28 kitab. Sebagian ada yang sudah dicetak, ada pula yang masih berbentuk transkrip atau makhtutat. Kajiannya mencakup berbagai disiplin ilmu seperti ilmu Al-Quran, tauhid, fiqih, sirah, dan biografi. Di antara kitab-kitab beliau yang cukup terkenal adalah yang pertama, Ahadits at-Tauhid warad ala asyirk, hadis-hadis tentang tauhid dan bantahan terhadap syirik. Yang kedua, Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Inilah kitab yang sekarang Anda pegang, memuat kisah para nabi bersumber dari Al-Quran dan hadis serta riwayat-riwayat ahlul kitab yang tidak bertentangan dengan petunjuk wahyu. Kitab ini sebenarnya merupakan bagian dari pembahasan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Namun karena memiliki urgensi tersendiri, maka pembahasannya disendirikan dalam sebuah kitab. Yang ketiga, Tafsir Al-Quranul Azim. Kitab ini lebih akrab disandingkan dengan nama besar beliau, sehingga lebih dikenal dengan sebutan Tafsir Ibnu Katsir. Menjadi salah satu rujukan utama dalam kajian tafsir Al-Quran. Dalam tafsirnya tersebut, beliau menyaring dengan ketat kisah-kisah Israiliyat. Di sini di catatan kakinya disebutkan, yang dimaksud dengan kisah atau riwayat Israiliyat adalah berita-berita yang berhubungan dengan keadaan ahlul kitab atau Yahudi dan Nasrani masa lalu yang beredar di tengah masyarakat Islam. Para ulama menyikapi riwayat Israiliyat sebatas berita saja. Jika lebih kuat kebenarannya karena didukung oleh Al-Quran dan hadis, mereka menerimanya. Namun jika bertentangan dengan wahyu, mereka menolaknya. Adapun jika tidak ada petunjuk bahwa riwayat tersebut didukung oleh wahyu atau bertentangan dengannya, mereka bersikap abstain atau tidak menerima dan tidak menolak. Akan tetapi secara umum riwayat Israiliyat tidak dapat menentukan hukum, juga tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Umumnya riwayat Israiliyat digunakan sebagai pendukung atau penguat saja. Lihat Al-Wad fil Hadis Dr. Umar bin Hassal bin Usman Falatah, Maktabah Al-Ghazali, Damaskus, halaman 330 sampai 331. Berikutnya, dan riwayat-riwayat yang lemah, sebagaimana beliau juga menghindari pembicaraan filosofis atau memaksakan pendapat logika dalam kitabullah. Beliau lebih mengedepankan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian dengan hadis dan athar, perkataan sahabat. Imam Suyuti berkata bahwa belum pernah sebelumnya ada kitab yang disusun dengan metode seperti ini. Berikutnya yang keempat, Al-Bidayah wa Nihayah, atau yang berarti awal dan akhir.
merupakan ensiklopedia sejarah yang sangat besar. Terdiri dari 14 jilid tebal, kitab ini menjadi salah satu rujukan utama dalam kajian sejarah. Wafatnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah wafat setelah mengalami kebutaan di usia tuanya pada hari Kamis 26 Sa'ban 774 Hijriah pada usia 74 tahun. Dikuburkan di pemakaman yang sama dengan gurunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dimakamkan rahimahumullah rahmatan wasi'an. Semoga Allah merahmati keduanya dengan rahmatnya yang luas. Seorang murid Ibnu Katsir menggubah sebuah syair kesedihan atau rotha saat wafatnya. Lifaqdika tulabul ulumi ta'assafu wajadu bidam'in la yabidu ghaziri walau mazaju ma'al madami'i biddima lakana qalilan fika ya ibna katsiri. Para penuntut ilmu sangat sedih dengan kepergianmu. Air mata mereka berderai tak henti mengalir. Seandainya air mata mereka dicampur dengan darah, itu masih terbilang sedikit untuk orang semuliamu, wahai Ibnu Katsir. Itu saking sedihnya ya, murid beliau ditinggal oleh gurunya ya. Nah demikian untuk saat ini biografi. Insya Allah berikutnya kita masuk ke isinya ya, tentang Nabi Adam ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.